Kelihatannya. Maksudnya Ya, begini. Ini berapa jumlah yang terdapat di Megabase P53? Ada nih 20.000 berapa nih? 20.749 buah. Ini adalah database yang ada P53-nya. Gen P53 yang dibahas. Tapi kan gen P53 ini kan ada ke hewan. Banyak lagi yang lain-lain, hewan itu banyak semua. Sekarang kita fokus ke manusia saja, atau diingatkan nanti. Ya, kita klik yang manusia. Oke, kita lihat. Nanti dilihat. Ini seperti ini. P53, ini keterangannya, fungsinya apa, ada sini. Kan di situ diterangkan di sini. Nih. Kemudian ini, kemudian fungsi dari gen tersebut kan. Jumlah gen itu berapa terletak pada kromosom berapa, kemudian panjang DNA-nya berapa, ekson dan intronnya. Jadi di sini ada, coba kita balik ya. Ini fungsinya, sumarinya apa gunanya, lihat sini. Di semari ini bisa kelihatan fungsinya. Kemudian ini letaknya, ini posisinya. Pada kromosom 11, 13, 1, jumlah eksonnya ada 12. Kemudian dengan accession namanya ini. Ini accession number kromosom 17. Ya, ini. Kemudian ini, panjangnya. Panjang DNA ini dari sini ke sini. Ya, dari sini kita bisa lihat, dari 7 juta sampai sekian. Mungkin itu perlu dituliskan. Kemudian itu yang pertanyaan kalau kita lihat sini. Tuliskan fungsi dari gen tersebut seperti itu ya. Tadi fungsinya apa? Bisa kita lihat di sini tadi, di atas tadi. Ini fungsinya apa? Kemudian mungkin kalau nanti diasistensikan juga dilihat ini, tapi mungkin ini kan susah kita itu kan seperti gambar ini, ya. Mungkin mereka lihat aja nih. Yang jelas setelah ini tadi kita lihat ininya, diperlihatkan. Nih jumlah jurnalnya di PubMed berapa jumlahnya? Ya, ini tadi yang bahas jumlah ini. Ini juga yang lainnya berapa. Setelah itu nanti baru kita lihat kaitan dengan penyakit nih, association kondisi. Ya. Nih. Penyakit apa saja? Jadi association tadi maksudnya. Bisa Yosi nanti disesuaikan nanti Yosi ini kata-katanya bisa saya itu kan. Nanti saya kirim ke Yosi ke buatkan grupnya ya, tolong diperbaiki kalimatnya mungkin nanti. Ya. Sesuaikan dengan sini nanti. Ini association kondisinya. Artinya dia berhubungan dengan penyakit apa saja. Gen P53 ini seperti ini. Kanker ini aja mungkin disebutnya. Oke, kalau kita klik semuanya nanti nggak ada habis waktu kita kan ini aja penyakit kanker ini, nanti tolong mereka juga laporan. Ini banyak sekali. Oke. Kemudian juga ini variasi mungkin nggak perlu. Variasinya nanti. Fungsinya kita lihat. Ini fungsinya. Ini PET-Y-nya. Kita lihat fungsinya. Mana fungsinya? Ini. Di bawah ini. Fungsinya sebagai apa? Ya. Sebagai ini. Dan bending ini. Itu yang nanti di sini ada nih. Fungsi gen. Kemudian proses apa saja. Dan komponen apa saja. Jadi mungkin dilihatkan sini. Ini fungsinya. Ini proses terlibat dalam proses ini. Ya. Terlalu banyak betul 50 aja dipakai. Ya sih. Oke. Kalau ini terlalu banyak ambilnya 50 ya. Ini sampai 200 sakit kepala mereka ngerti nanti. Tapi kan bisa di copy ini nak ya sih. Oh, bisa Pak. Halo Pak. Masalah tuh kan sudah. Kan bisa di copy ini kan. Ini prosesnya apa? Kemudian juga dia baik komponen apa? Ini ada komponen. Ya. Ini tolong mereka catat, katakan. Nah, ini yang paling penting. Ini nomor sequence, ini reference sequence. Mungkin kalau sudah tahu, ini adalah setiap gen itu, ini genomik ya. Ini genomiknya, setiap gen itu punya reference sequence. Ya, artinya itu standar. Mungkin kalau sudah tahu bahwa nanti kalau kita melakukan penelitian, kita bandingkan ini apakah punya kita ada mutasi atau tidak. Untuk melihatnya gimana? Berapa jumlah yang saya tanyakan tadi? Ini seperti ini. Kita bisa lihat sini. Reference sequence, accession number-nya berapa. Kemudian bagian bank eksonnya. Jadi bisa untuk melihat ini, kita harus klik gen bank-nya. Coba Anda klik gen bank-nya ya. Coba saya klik gen bank. Nanti ketahuan.
panjangnya ada 19.149 base pair. Ini dari gen reference. Ini accessor number-nya, tolong disebutkan juga accessor number ini. Ya. Ini accessor number-nya. Kemudian bagaimana bagian-bagian exonnya? Lihat sini di bawah. Ini mungkin nggak perlu kita itukan. Lihat di bawah sini. Nah, ini sumbernya. Gennya 1 sampai A. Ya. Ini komplainnya kita lihat. Ini mRNA-nya. Kemudian kita di bawah. Ini mRNA-nya. 1 sampai 120 apa? Ini mRNA-nya ya. Kemudian kita lihat ini gennya. Ini mRNA-nya. Ya. Ini menggambarkan eksonnya. Ini mRNA 1 sampai 74. Ini adalah ekson 1. Ini ekson 2. Seterusnya begitu. Bisa dipahami? Nah, ini join ini. Nanti ada diterangkan di bawah ini. Ini join mRNA-nya. Tentunya ada dijelaskan ini sebetulnya sama seperti itu. Kita bisa lihat. Ini ekson 1 sampai ini. Ya. Kalau lihat fungsinya untuk apa? Nanti kita lihat di mRNA-nya. Ini eksonnya berapa? Ini eksonnya. Ini ekson 1. Ini ekson kedua. 3. Terus. Nah. Ya, ini eksonnya. Nah. Kira-kira begitu ya. Bisa ya. Nah. Kalau mau gambar ininya 19.000, ini banyak sekali ini. Maksud saya terlalu banyak. Ini kalau di download ini 19.000 kan terlalu panjang. Tadi yang penting eksonnya saja. Yang penting ekson ini ekson berapa. Nah, ini eksonnya di. Kelihatan nggak eksonnya ini? Ekson 1, ekson 2. Tadi bisa ada deh. Ini eksonnya. Ya. Pak. Oke. Saya balik lagi ini ya, kawal. Kemudian kita lihat mRNA-nya panjang berapa nanti mRNA-nya. Ketik yang nomor 2 ini. Ini adalah ini iso from A. Kita pakai nomor 2 aja ya, iso from A. Ini iso from C. Ini referensi. Ya. Kemudian kita lihat perincian dari mRNA apa saja. Itu yang diminta di sini tadi. Ada di sini tadi tentukan apa nama mRNA panjang nukleida, fungsi dari masing-masing urutan RNA tadi. Nanti bisa kita lihat sini fungsinya. Ini jurnalnya. Ya. Ini dia. 1 sampai ini. Ini gennya kita lihat. Ini ekson 1 sampai 14. Ini sebagai TP53 di sini. Ya. 35 sampai 37 ini upstream, inframe, stop codon. Ini keterangan seperti ini. Ya. Kemudian kita lihat di sini lagi mana nih? Ini ya sebagai bagian yang berinteraksi dengan ini. Ada keterangannya. Ya. Yang 140 sampai 388 ini interaksi dengan ini. Ini bisa kita lihat ini apa? Ya, kalau ini dicari lagi ini apa? Bisa sih? Nah, ini bisa kita cari kalau mau cari ini apa nih sebetulnya. Bisa kita cari di apa di GenBank. Kita bisa cari. Saya contohkan begini ya. Ini apoptosis regulator. Ya. Jadi sebagai apoptosis, masih ingat ya, ini P53 kan berterlibat dalam mengukur apoptosis. Ini fungsinya, bisa kita lihat fungsinya apa. Ini gennya. Kira-kira begitu. Jadi kalau kita lihat fungsinya apa, ini kita lihat ini apa. Fungsinya ini berinteraksi, berarti bagian ini berinteraksi dengan ini. Ini apa? Ini ada jelasnya apa ya? Nanti bisa lihat sebagai apa dia tadi.
Oke, kira-kira seperti itu ya. Ini arginin metilase. Ini ada nih, protein arginin metilase. Jadi itu maksud saya. Jadi semua itu nanti bagian-bagian ini di mana posisi mereka menempel begitu. Oke, tapi kalau yang nggak ada nggak bisa seperti ini, kita nggak tahu nih apa nih. Yang ada aja, yang ini seperti ini kita lihat tadi fungsinya masing-masing. Ini juga sebagai transkripsi aktivasi. Ini juga sebagai fosforilasi site. Jadi fosforilasi biasa pertambahan gugus fosfat ya untuk menekan ATP. Nah ini kita lihat, ini bagian fosforilasi site. Ini bagian dari interaksi dengan apa transkripsi aktivasi. Ini untuk proses transkripsi ya. Berarti juga dia sebagai transkripsi-faktor sebetulnya. Ini ada keterangannya. Ini sebagai apa? Ini regen tadi. Regen tadi itu apa? Biasanya ini ada bagian, kalau nggak salah ini bagian apa? Istilahnya bagian dari regulator sekuennya biasanya. Kita bisa search tadi itu apa? Nah. Kan bukan gen, tapi nukleotidanya kita bisa lihat bagian apa dia. Kayaknya bukan gen. Bisa jadi bagian regulator sekuen ini. Ya, ini. Kita lihat. Nanti bisa, jadi itu maksud saya di kita itu kan bagian-bagian tadi. Ini bagian apa? Fosforilase site. Ini bagian apa? Ya, fosforilase site juga banyak nih. Ya, ini bagian fosforilasi banyak nih. Ya, itu maksud saya ini kita dijelaskan seperti itu. Bisa ya kira-kira? Ini bagian berinteraksi dengan ini. Ini apa? Bisa ya sih? Dan semuanya? Salsa? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Coba di asistensi dulu nanti pakai satu gen gitu. Ya. Di Ya, lain gen yang kan banyak gen. Nanti dikasih tahu ini fungsinya apa. Maksudnya begitu. Gitu. Ini juga. Jadi kelihatan masing-masing sampai semuanya bagian dari masing-masing itu. Ya. Bisa teman kalau ini metilasi site, ini semuanya ini ada fungsinya masing-masing dari itu tadi. Ini berinteraksi dengan ini. Ini apa? Karena apa? Karena ini sebagai transkripsi faktor. Kalau perhatikan itu, maka dia berinteraksi di bagian ini. Nah, ini represi DNA binding. Ya. Ini metilasi site, tempat terjadi metilasi pada itu. Metilasi kan tahu kan? Jadi sekuen itu ditambah adanya metil. Ada mRNA, ada gugus metil, tambah gugus metilnya. Metil kan CH3. Ini certain site. Seterusnya ya, kita lihat sampai ke bawah. Nah, ini poliatilnya di belakang. Ini untuk AATA. Ini apa? Ini biasanya tentu ini bagian dari itu tadi. Ini poliatil ya, ini poliatil. Sinyal. Ya. Jadi itu mungkin perlu didiskusikan seperti ini. Oke ya. Selanjutnya ini proteinnya. Kita pakai protein ini. Ini proteinnya. Jumlah proteinnya berapa jadinya? Protein ada 395 asam amino. Ya. 395 asam amino. 393 asam amino. Kita di bawah. Fungsi dari masing-masing asam amino lagi. Nah, ini jurnalnya. Ya, kita lihat ini fungsinya, ini asam aminonya. Nah, ini proteinnya. Ini dari gennya saya bisa lihat sebagai apa fungsinya. 1 sampai halaman 3 ini daerahnya ini interaksi dengan ini. Ya. Kalian. Daerah ini transkripsi active site. Asam amino ini sebagai transkripsi active site. Ini nomor 9 asam amino fosforilasi. Nomor 15 juga fosforilasi. Ini juga sebagai tadi 17 sampai. Artinya asam amino 17 sampai 2 tempat penempelan tadi. Kalau fosforilasi biasanya satu aja nih. Nah, setnya. Regen ini sebagai tab 2. Ini fosforilasi. Regen 40 artinya alternatif start codon katanya gitu. Regen 10. Site 15 fosforilasi regen ini
tadi satu juga. Nah, ini disorder. Saya tahu nih. Set ini fosforilisasi bisa lihat ini sebagai daerah walk interaksi. Walk itu apa? Anda bisa copy, lihat sini. Ya. Domain, ini. Domain contain oksidoreduktase. Oke ya. Ini nukleotidanya banyak sebetulnya, bisa kita lihat sini. Anda bisa lihat di sini kok enggak? Nih. Apa itu sebetulnya? Ya, Anda bisa lihat. Kemudian ini dengan ini apa? Ya, ini apa? Ya, kita klik sini. Jadi bagian-bagian dari sekuen asam amino sudah ada fungsinya. Nah, ini apa nih? Nih, zinc protein. Ya, ini ada tempat pelekatan biasanya zinc finger. Ini untuk pelekatan ke DNA biasanya. Oke ya, kita lihat sekarang fungsinya masing-masing. Ya itu maksud saya diuraikan nanti sama mereka. Ini domain ini. Ini apa? Ya, ini sebagai ini. Nah, ini ada posisinya. Bagian ini sebagai aksi ini apa? Berarti berinteraksi bagian dengan ini, protein ini. Nah, kita bisa copy ini apa gitu. Jadi bisa bayangkan asam amino itu masing-masing punya set-set tertentu untuk berinteraksi dengan yang lain-lain gitu. Ya. Gen rupanya. Ya, berarti dengan ini bisa jadi karena dia sebagai transkriptor dia akan berikatan dengan ini protein ini. Ya, protein ini. Ya ada di genom. Nukleotida ada, genomnya ada. Gennya nggak ada ya? Oh, ini ada gen. Ya, kira-kira begitu bisa dihitungkan kira-kira. Semuanya nanti ya mereka identifikasi ini sebagai apa, ini sebagai apa. Ini interaksi dengan DNA. Ini fosforilasi Anda bisa lihat. Ini asetilasi. Oke, kira-kira bisa? Nah. Bisa, Pak. Oke ya, kira-kira begitu cara mereka itu kan apa namanya kerja mereka begitu. Jadi mereka ngerti. Jadi diharapkan nanti masing-masing dari asam amino fungsinya apa gitu dalam proses nanti dia untuk berinteraksi dengan yang lain. Ya biasanya ini kan sebagai transkripsi faktor. Jadi bisa melihat DNA atau dia berinteraksi dengan protein lain. Kan ada dokternya ya, monek ya. Jadi suatu protein akan berinteraksi dengan protein lain. Nah, itu posisi tempat dia berinteraksi begitu. Bisa dipahami? Bisa ya? Oke, sampai situ. Untuk nukleotida juga demikian. Kita cari gen, saya contohkan nih ya. Gen ini ada di bawah. Kita coba cari gen ini. Saya contohkan ya. Coba saya perhatikan sini nanti kita coba. Kita lihat ke gen. Ya, saya klik ini. Ini bisa juga untuk protein nanti ya. Samain aja nanti tugasnya. Kita lihat ya. Nah, ini gennya. Kalau kita lihat sekarang, gennya ada berapa jumlahnya? Nih, ada 3.700-an. 3.745 macamnya. Ya kan? Jumlahnya. Kita lihat. Kita lihat sekarang di sini, tugas tadi gimana? Coba di sini. Boleh tidak. Nih. Ini maksudnya gen yang masing kelompok ya. Kita lihat, klik sisi samping, klik animal. Berapa jumlah mereka nanti kita lihat nih. Artinya ini pada hewan
pada hewan tertentu. Berapa jumlahnya ini sumbernya? Ya, kita lihat sekarang sini. Ini gen referennya. Kita lihat ini jumlahnya. Coba kita lihat sini. Coba diklik sini. Genomic. Bisa diklik. Ini sumbernya kita klik ya. Perhatikan. Nah. Oke, kita coba klik ini. Coba gen ini semakpa pada manusia. Kita coba klik pada manusia ini ya. Ini coba lihat. Ini Homo sapiens. Coba kita klik. Sorry. Maaf, di atas ini bukan gen ya. Nukleotida. Sorry. Sorry. Kita cari nukleotida sekarang. Nah, ini coba lihat dulu. Nukleotida. Ya. Berapa dihasilkan nukleotida dari spark ini? Ini nukleotida yang ada gen ini ada 11.068. Perhatikan sini. Kemudian di sini nanti kita lihat yang ditanya itu ininya. Animalnya berapa? Ada 1.100. Kita coba lihat ya di animal. Animalnya apa saja? Animal semuanya ya. Nah, ini ada 1.000. Kemudian mRNA 1105. Genbank ada 216. Maksud saya ini yang diuraikan nanti. Ada nukleotida 1069, ST17. Ini yang kita urai tadi. Berapa jumlahnya? Kita bisa klik di sini untuk melihatnya. Mungkin ada berapa gen kita lihat. Kita lihat animal sini. Ya, kemudian ini kita lihat. Kita pilih hewannya. Kita klik ini. Kita bisa lihat ada nggak di tumbuhan. Fungi, protista, bakteri, arkeria, ini semuanya. Kita coba lihat, ada nggak semuanya? Kita lihat. Nggak ada ya. Ini hanya pada manusia kayaknya. Pada hewan. Ini juga mRNA-nya. Kita lihat mRNA-nya ini ada semua sama. Sekarang kita di bawah. Ini kalau ada mRNA, kita lihat ini. Berarti ini mRNA-nya komplit ini yang untuk menghasilkan CCD ini untuk menghasilkan asam amino. Nah, ini komplit semua mRNA. Kalau lihat sini mRNA semua, kayaknya nggak ada yang genomik ini. Ya, kayaknya nggak ada nih. Sepertinya seperti itu. Ini mRNA semua, ini tipe, nggak ada yang lain. Coba kita lihat ya, ada nggak? Nggak ada ya genomiknya. mRNA semua. Kita coba ini dulu ya. Coba P53 aja supaya gampang ya. P53. Klik ini nukleotidanya ya. Nah, kita lihat sekarang P53 ya. Ini animal. Oke, animalnya jelas ini mRNA-nya. Ini hewannya kelihatan. Coba lihat sini. Kalau bisa lihat P53 itu ada di animal sebanyak ini. Ya, tumbuhan jumlahnya 228. Ini maksud saya kita di sini kata-kata di sini tadi adalah ini tentukan jumlah dapatkan, klik sisi samping ini animal, tentukan jumlahnya tinggal berapa jumlah sekuennya lagi kalau kita ada klik nanti. Artinya begini. Nanti ditentukan sekarang jumlahnya yang animal itu ada 2, ini jumlah semuanya. Terdiri dari itu animal gini, tumbuhan, fungi, protista, virus dan lain sebagainya. Tinggal hitung semuanya. Ya. Kan kita lihat umpamanya ini molekul tipenya. Kita klik customize. Ya, kita bisa klik. Ini kan hanya mRNA, kita klik genomic.
Ya, kita lihat berubah nggak dia? Klik genomik, ada nggak? Tunggu sebentar. Ah, lihat, menjadi ini. Tadi kan kita ketik mRNA saja. Bisa terbayang, nah. Tadi kan kita ketik mRNA saja, makanya hanya 20.000. Kalau kita ketik DNA, ini genomiknya ada sekitar 45.244. Bisa. Ngerti kan maksudnya? Nah, ini kalau Iya, kita Pak. klik semuanya di banyak, tapi kan yang ada ini kan hanya RNA kecil nih ya, RNA kayaknya nggak di masalah. Yang ini yang di masalah. Kita klik ini dengan ini. Tadi mRNA semua, ini genomiknya. Makanya dia banyak. Nah, ini dari GenBank, ini reference band. Ini nukleotidanya. Ini ada AST. Ini ada GST-nya sekian. Ini tolong dicatat semuanya ini. Jadi setelah kita robak, pertama kan hanya dengan genom 20 ribuan, tapi diganti dengan ini menjadi 40 ribuan. Bisa. Kita bisa aja klik animal aja. Klik animal ya. Coba. Jadi hanya animal saja yang ada di sini. Nah, animal saja yang masuk, yang lain tidak ada. Bisa. Kita klik tumbuhan. Umpamanya ya. Ini kan tumbuhan ada. Ya udah, tumbuhan ini kita hilangkan. Umpama kita hilangkan semuanya clear ya. Untuk menghilangkan ini diklik aja clear ini. Nah, 40-an. Kita ambil umpamanya protista. Ya hanya protista aja kita lihat nanti gen P53. Nah, hanya 163. Bisa kan? Oke. Kita ingin mRNA saja. Kita ganti ini, tinggal 31 jadinya. Kita clear ini dulu ya. 31. Nih, mRNA saja. Kita clear. Hmm, 164 jadinya. Ini genomik. Seperti itu kira-kira. Bisa ya? Kan kita coba lihat sini. Spesies tadi kita clear ini, kita cari, kita fokus ke manusia sebetulnya. Kita lihat nih. Ini genomiknya kita lihat dulu ya. Coba lihat. Customize, cantik customize-nya. Animal. Ya, kita ambil animal aja ya. Apa yang lain? Oke, ini. Kalau begini hasilnya coba lihat ya. Kalau kita masukkan mRNA, berarti masuk mRNA sini. Ini komplitnya, komplit dari mRNA. Ini juga CDD atau komplit untuk mRNA-nya. Ini hampir sama jumlahnya. Ini lain jenisnya. Kan lain jenisnya ini. Nah, sekarang kita coba P53, kita lihat kita klik umpamanya ini mau hewan apa?